Tidak ada seorang pun di antara Qin Nan, Wei Hao, dan yang lainnya berani berbicara. Alasan utama untuk ini adalah bahwa mereka hanya tiba di lapisan kedua, tanpa ada kesempatan untuk membiasakan diri dengan adegan itu. Belum lagi bahwa pria suram itu cepat dalam caranya, meninggalkan kerumunan tidak ada waktu untuk bereaksi, karenanya tidak ada yang mengajukan diri. Pria suram itu berhenti sekitar 2 napas waktu, sebelum dia menunjuk salah satu peserta dan menuntut, "Kamu dulu." Yang terpilih tertegun sejenak sebelum dia berdiri dengan enggan. Tidak hanya kerumunan di paviliun Serendipity Martial tidak bereaksi pada waktunya, para penanam liar dan penatua di puncak gunung musim gugur masih tenggelam dalam pikiran mereka. Tidak sampai adegan pria suram menunjuk pada peserta untuk menjadi yang pertama untuk mengambil persidangan, bahwa kerumunan akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Wanita berbaju putih di tanduk Trading Alliance mulai berbicara, putaran kedua persidangan dimulai sekarang. Saat putaran mengejutkan kami, aturan taruhan telah berubah. Peluang untuk bertaruh pada Qin Nan adalah 1:2, peluang untuk bertaruh pada Huang Ke adalah 1-1, dan peluang untuk bertaruh pada Wei Hao adalah 1-3. Mengikuti kata-kata wanita kemeja putih, obrolan besar segera meledak di antara kerumunan. Tes, peluang untuk bertaruh pada Qin Nan meningkat sangat cepat. Itu sudah pasti. Dia memang menyebutkan bahwa Qin Nan adalah seorang penggarap atavistik. Babak kedua menekankan kekuatan seseorang, bahkan Wei Hao akan kalah olehnya. Haha, aku akan bertaruh pada Qin Nan di babak kedua. Kerumunan pembudidaya nakal menempatkan taruhan mereka dengan cepat, bahkan para tetua dari 4 sekte teratas juga melakukannya. Kali ini, Zhang Tai langsung bertaruh 5.000 pil marsial kaisar pada Qin Nan. Ini karena dia akrab dengan kekuatan Qin Nan. Bahkan jika Qin Nan gagal menjadi yang pertama di babak kedua, Zhang Tai tidak akan merasa sakit kehilangan taruhan, karena ia telah memenangkan 5.000 pil marsial emperor di babak pertama. Qin Nan pasti akan melewati babak ini, dan jika dia berhasil melewati putaran ketiga, Qin Nan akan memiliki kesempatan untuk memasuki lapisan keempat yang misterius. Mata Zhang Tai berkedip-kedip terus-menerus. Keyakinannya pada Qin Nan tumbuh tiba-tiba. Pada saat itu, suara yang terdengar menyenangkan terdengar entah dari mana. "Aku, sang putri, bertaruh 1 juta pil kaisar bela diri pada Qin Nan." Puncak gunung musim gugur menjadi sunyi senyap. Para pembudidaya jahat dan para tetua membuka mata lebar-lebar, dan mereka menoleh ke arah sumber suara. Mereka hanya bisa melihat seorang gadis kecil yang menawan, yang tangan kecilnya yang lembut terus-menerus meraih ke dalam tas penyimpanannya dan mengeluarkan kristal seperti pil, dan satu demi satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya yang mengunyah, yang mengeluarkan suara berderak seolah-olah itu adalah sangat lezat. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Siapa sebenarnya gadis kecil yang menawan ini, untuk bertaruh 1 juta pil kaisar bela diri dalam sekali jalan? Jika Qin Nan ada di sini, dia akan dengan mudah dapat mengatakan bahwa gadis kecil ini tidak lain adalah Putri Miao Miao. Zhang Tai terkejut melihat Putri Miao Miao. Meskipun dia tidak takut terhadap Putri Miao Miao pada awalnya, pertempuran mengerikan yang terjadi beberapa hari yang lalu di puncak gunung musim gugur benar-benar mengubah pikirannya. Jantungnya masih berdetak kencang ketika dia mengingat kembali pemandangan pertempuran, ketika dia segera melangkah maju dan berkata, "Putri, kau di sini." Sebelum Zhang Tai selesai, dia melihat Putri Miao Miao memelototinya, sebelum dia melirik tandu dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, Apakah saya tidak diizinkan bertaruh? Atau apakah aliansi perdagangan memandang rendah saya?" Kerumunan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar kata-kata. Siapa sebenarnya gadis kecil ini, yang berani berbicara dengan aliansi perdagangan dengan nada seperti itu? Penatua Fang dan para penatua Sekte Api Teratur dan King Nu Sekte saling bertukar pandang, mereka tidak tahu siapa gadis kecil ini. Namun, mereka sama sekali tidak bodoh, hanya dengan melihat ekspresi di wajah Zhang Tai,
mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa gadis kecil ini memiliki latar belakang yang tangguh, bahkan lebih kuat daripada Qin Nan. Jika tidak, Zhang Tai sebagai penatua kedua dari murid batin tidak akan memakai ekspresi ketakutan seperti itu. Wanita baju putih ditandu dengan lembut berkata, semua orang diizinkan untuk berpartisipasi dalam taruhan dari aliansi perdagangan. Putri, apakah Anda yakin ingin bertaruh 1 juta pil kaisar bela diri di Qin Nan? Tentu saja. Putri Miao Miao mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, sebagai pelayan putri, Qin Nan tidak diragukan lagi akan menjadi yang pertama di babak kedua. Mengikuti kata-kata itu, sang putri menjentikkan jarinya, dan sebuah tas penyimpanan terlihat terbang ke tandu. Wanita kemeja putih ditandu diam sejenak, sebelum dia berkata, 1 juta pil kaisar bela diri pada Qin Nan. Kata-kata itu menyebabkan para pembudidaya nakal dan para penatua kehilangan akal. Apakah gadis kecil ini benar-benar bertaruh 1 juta martial emperor pills? Yang paling penting, bahwa Qin Nan sebenarnya adalah pelayan gadis kecil ini. Apa jenis latar belakang gadis kecil ini? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati pikiran orang banyak, tetapi mereka semua menyerah karena mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang valid dan mengarahkan kembali fokus mereka ke persidangan. 1 juta pil kaisar bela diri sekarang terlibat dalam taruhan, siapa yang lebih kuat antara Qin Nan dan Huang Ke. 1500. Di lapisan kedua Martial Serendipity Pavilion, lelaki suram itu mengungkapkan sebuah angka, sebelum berkata, kalian pasti bingung. Batu besar ini dapat menahan kekuatan maksimum 9.999, hasilnya ditentukan sesuai dengan ukuran kekuatan serangan Anda. Ayo lanjutkan, berikutnya. Kali ini, seorang jenius berdiri dengan sukarela, ini adalah Huang Long. Mata Huang Long berkedip dengan kegembiraan, karena sosoknya dikelilingi oleh niat pertempuran yang kaya. 9 sinar keemasan muncul di punggungnya, bersama dengan pedang darah besar yang tergantung di belakangnya. Huang Long memegang roh pedang darah di tangannya dan berteriak. Maksud pedang dari Stage of One of the Weapon miliknya dengan senjata ditembakkan ke udara, dengan One with the Sword, dia melepaskan kekuatan terkuatnya, dan menyerang batu itu. 3200. Batu tidak bergerak setelah menerima serangan yang kuat, tetapi beberapa digit kuning ditampilkan di permukaannya. Kekuatannya 2 kali lipat kekuatan peserta sebelumnya. Pria suram mengangkat kepalanya dan segera berkata, selanjutnya. Setelah ini, beberapa jenius lain bergantian untuk maju dan menguji kekuatan mereka. Sebagian besar peserta memiliki kelas 9 martial spirit peringkat Huang. Oleh karena itu, dengan bantuan martial spirit mereka, hasil mereka diukur antara 1000 dan 4000, tidak ada dari mereka yang memiliki penampilan luar biasa. Satu-satunya hal yang layak disebutkan adalah bahwa Wang Ruoling telah menggunakan beberapa jenis peralatan, dan mencapai kekuatan 3500 dengan serangan terkuatnya, melampaui Huang Long. Giliranku untuk mengikuti tes. Mengikuti teriakan itu, Wei Hao melangkah maju dengan mantap dari antara kerumunan dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan ekspresi ini sejak persidangan Martial Serendipity Pavilion telah dimulai. Ini karena ronde itu adalah uji coba untuk menguji kekuatan mereka. Meskipun memiliki kelas 10 Huang peringkat martial spirit dan mencapai Arcane Realm, basis budidayanya saat ini masih setengah Realm Xiantian, benar-benar kalah oleh Qin Nan dan Huang Ke, yang sama-sama penggarap atavistik. Sampai ke ujung surga dan bumi, api surgawi berlangsung selamanya. Wei Hao mengucapkan tangisan, sebelum panas yang meningkat dipancarkan dari tubuhnya, seolah-olah dia dilalap api yang menyala-nyala. Dia kemudian menginjak keras ke tanah, dan di dalam tubuhnya, tahap sukses kecil dari ranah Arcane meledak seketika. Beberapa aliran api inten berkumpul dengan ganas, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi gunung berapi, siap meletus kapan saja. Pukulan bumi hangus, niat api Wei Hao meledak, berubah menjadi pukulan yang mendarat kuat ke batu.
Batu masih tidak bergerak ketika 4 digit perlahan muncul, disertai dengan cahaya keemasan redup. Keributan muncul di antara kerumunan di puncak gunung musim gugur. 5100. Wei Hao memang dirinya sendiri, untuk dapat mencapai hasil seperti itu. Petik 1. Hehe, yang paling penting, Wei Hao bahkan tidak melepaskan roh martialnya. Dengan serangan terkuatnya bersama dengan martial spiritnya, jumlahnya akan lebih besar. Meskipun terkejut, banyak yang mulai menggelengkan kepala. Wei Hao memang kuat, tetapi ronde ini berfokus pada kekuatan murni. Huang Ke dan Qin Nan keduanya adalah penggarap atafistik. Meskipun basis kultivasi mereka masih di realem Xiantian setengah, kekuatan mereka setara dengan realem Xiantian lapis pertama, atau bahkan realem Xiantian lapis kedua. Akibatnya, Wei Hao jelas tidak cocok dengan mereka. Di lapisan kedua paviliun martial serendipity, Wei Hao sedikit mengangkat kepalanya setelah melihat hasilnya, tanpa tanda-tanda kekecewaan, hasil ini masih dapat diterima. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke posisinya. Pria suram itu melirik peserta yang tersisa, sebelum berkata dengan nada kasar, "Berhentilah membuang-buang waktuku, cepat dan selesaikan tesmu. Giliran saya." Setelah berteriak, Huang Ke maju ke depan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Entrinya segera menarik perhatian para peserta, serta kerumunan di puncak gunung musim gugur. Mereka penasaran ingin tahu apa hasil Huang Ke karena dia adalah seorang penggarap atafistik yang memiliki kelas 10 Huang Martial Spirit peringkat. Martial Spirit dilepaskan. Mata Huang Ke berubah tajam mengikuti teriakan itu, saat 10 sinar keemasan muncul di belakangnya. Di antara 10 sinar emas, pedang kuno yang terfragmentasi perlahan terbentuk, sementara memancarkan tekanan luar biasa dari pedang inten yang menakutkan. Pemandangan itu menyebabkan banyak orang jenius terkejut. Huang kelas 10 peringkat Martial Spirit, itu adalah Martial Spirit peringkat 10 kelas Huang. Tekanan yang sangat mengerikan. Sepertinya kalian tidak tahu sama sekali. Roh bela diri Huang Ke dikenal sebagai roh bela diri pedang terfragmentasi. Rumor mengatakan bahwa pedang yang terfragmentasi ini berasal dari kematian seorang ahli realem martial ancestor. Apa? Seorang ahli realem martial ancestor berubah menjadi pedang yang terfragmentasi dan menjadi martial spiritnya. Para jenius di lapisan kedua paviliun martial serendipity langsung terpana saat mereka melirik ke arah Huang Ke. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan hormat. Bahkan mata Qin Nan menunjukkan sedikit keheranan setelah mendengar kata-kata itu. Di benua Changlan, ada berbagai jenis roh bela diri, jadi salah satu dari mereka terbentuk ketika seorang ahli meninggal dalam keadaan yang unik dan akhirnya berubah menjadi martial spirit. Roh bela diri yang dibentuk oleh seorang ahli ini memiliki manfaat besar yang memberikan pemiliknya pengalaman kultivasi ahli. Sebagai contoh, mungkin butuh Wei Hao 10 tahun untuk mencapai realem leluhur martial, tetapi itu hanya akan membutuhkan Huang Ke 8 tahun. Keyakinan pada wajah Huang Ke semakin kuat setelah roh bela diri dilepaskan, saat dia berteriak, "Pedang ada di tanganku, aku menyatu dengan pedang." Huang Ke mengulurkan tangannya dan meraih pedang terfragmentasi di tangannya, sebelum melepaskan tahap kesempurnaan satu dengan senjata, mengumpulkan inten pedang yang kuat dengan cepat. Sword Intent of Four Seasons, dikendalikan oleh kehendakku. Huang Ke menginjak kakinya dan segera menampilkan sabre art yang kuat, yang terasa seperti kedatangan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 4 musim dikontrol oleh keinginannya pada saat yang sama. Akhirnya, Huang Ke bergerak. Spiritual Qi di dalam tubuhnya, yang setara dengan Xiantian realem lapis kedua, mulai membakar dengan kuat, yang dikombinasikan dengan Four Seasons Sword Intent yang mengerikan ke dalam serangan dan mendarat di atas batu besar. Batu besar itu akhirnya beranjak setelah menerima serangan, sebelum nomor emas cerah ditampilkan. 8.900. Pada saat itu, para jenius di Martial Serendipity Pavilion dan pembudidaya nakal di puncak gunung musim gugur tercengang. Wow,
kekuatan 8.900. Itu 3.000 lebih kuat dari serangan Wei Hao. Seperti yang diharapkan dari Huang Ke, kekuatan seperti itu. Dia yakin akan memenangkan putaran kedua percobaan. Darah semua orang mulai mendidih, yang tidak bisa tidak mengobrol satu sama lain. Bahkan orang yang suram yang bertanggung jawab atas putaran kedua sedikit mengangkat kepalanya dan berkata, 8.900, kekuatan yang cukup kuat yang Anda dapatkan di sana, memberi Anda kesempatan dalam pertempuran melawan lawan lapisan biasa Xiantian Realm. Nah, karena Anda sudah selesai dengan tes Anda, silakan kembali ke posisi Anda. Terima kasih, Penatua. Huang Ke membungkuk pada pria suram itu dengan hormat, sebelum dia berbalik dan mundur, dengan wajah penuh kebanggaan. Sebelum pavilion serendipity marsial terjadi, ia mengambil jalur kultivasi atafistik supaya ia bisa menekan Wei Hao dengan kekuatannya. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat. Dia pasti akan memenangkan putaran kedua persidangan dengan penampilan itu. Gerakan Huang Ke terhenti tiba-tiba, dan dia melirik Qin Nan dengan tatapan mencemooh. Qin Nan, jika saya tidak salah, Anda juga seorang penggarap atafistik, kan? Jika itu masalahnya, aku akan melihat siapa yang lebih kuat di antara kita berdua. Huang Ke berhenti sejenak sebelum berkata, "Yah, bagaimanapun juga, aku pasti akan memenangkan putaran ini." Kata-kata itu diucapkan dengan nada sangat percaya diri dan sombong. Namun, tidak seorang pun di antara peserta, maupun orang-orang di puncak gunung musim gugur, tidak setuju dengan kata-katanya. Fakta bahwa Huang Ke adalah seorang penggarap atafistik dan seorang jenius super dengan peringkat 10 kelas Huang Martial Spirit adalah jaminan bahwa Qin Nan tidak akan pernah cocok dengan dia. Kamu yakin? Menjadi begitu penuh dengan diri sendiri hanya dengan kekuatan 8.900. Qin Nan tidak menunjukkan belas kasihan dan membentak, menurut saya, mencapai hasil seperti itu dengan kultivasi Anda adalah hal yang sangat memalukan. Tetapi Anda masih merasa bangga dengan diri Anda sendiri. Kamu, wajah Huang Ke menegang, dia tidak tahu mengapa Qin Nan akan mengatakan ini. Kata-kata itu menghantam para jenius dan kerumunan di puncak gunung musim gugur, meninggalkan ekspresi kosong di masing-masing wajah mereka. Mereka tidak berharap Qin Nan meledak menghardik Huang Ke dengan kata-kata yang lebih keras. 8.900 masih dianggap lemah. Apakah Qin Nan berpikir dia bisa mencapai kekuatan lebih dari 9.000? Huang Ke mengumpulkan pikirannya dan tertawa terbahak-bahak, 8.900 benar-benar memalukan. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri? Jika Anda bukan seorang atafistik cultivator, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan hasil saya, apa yang sedang Anda sombongkan. Sebelum Huang Ke bisa selesai berbicara, Qin Nan tiba-tiba mengeksekusi serangannya. Semua orang terkejut, tidak ada yang menduga Qin Nan tiba-tiba menyerang. Dengan menginjak-injak, aura setara dengan lapisan pertama Xiantian Realm meledak dari tubuhnya, bersama-sama dengan tahap sukses kecil dari ranah Arcane, dia telah menunjukkan keadaan terkuatnya hanya dalam waktu singkat. Huang Ke, buka mata anjingmu dan lihat dengan hati-hati. Aku bahkan tidak akan membutuhkan martial spirit untuk mengalahkanmu. Mata Qin Nan menyala seperti kilat, dan meraung seperti guntur, dan dia mengarahkan jarinya ke batu. Jari itu tidak lain adalah strike akumulasi surgawi. Namun, strike akumulasi surgawi kali ini hanya melibatkan niat sabre Qin Nan dan budidaya, tidak seperti terakhir kali, dia tidak menggabungkan kekuatan roh dan jiwanya. Meski begitu, dengan akumulasi sabre intent of minor success stage dari Arcane Realm, dan ki yang setara dengan Xiantian Realm lapis pertama, kekuatan strike accumulating strike tumbuh sangat kuat. Apakah ini? Pria suram yang tetap tanpa ekspresi sepanjang putaran menatap heran pada tindakan Qin Nan. Setelah ini, strike akumulasi surgawi meledak, menyerang batu. Batu besar bergetar kuat pada saat itu, sebelum cahaya merah menyilaukan bisa terlihat. Lampu merah menyilaukan yang dipancarkan dari batu perlahan berubah menjadi beberapa digit berwarna merah.
9.999. Dengan kata lain, kekuatan serangan Qin Nan telah mencapai batas batu, yang lebih dari 1000 unit lebih kuat dari serangan Huang Ke. Semua orang tercengang melihat ini, merasa mustahil untuk percaya apa yang baru saja mereka lihat. Huang Ke bukan hanya seorang penggarap atavistik, dia juga seorang jenius super dengan peringkat 10 martial spirit peringkat Huang. Serangan terkuat yang dilepaskannya hanya berukuran 8.900. Namun, Qin Nan, tanpa melepaskan martial spiritnya, mampu mencapai batas batu. Anda pasti bercanda kan? Bagaimana? Huang Ke tertegun setelah melihat ini, tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Awalnya, dia sangat percaya diri dalam putaran menguji kekuatannya, tetapi pikiran Qin Nan mencapai hasil 9.999 adalah hal terakhir yang terlintas di benaknya. Qin Nan ini, kekuatan apa yang dia miliki? Tidak buruk, kekuatan 9.999. Itu tidak mengecewakan saya. Ekspresi Qin Nan tetap tenang, tanpa tanda-tanda kegembiraan, saat dia melirik Huang Ke yang tertegun dan berkata, "Huang Ke, kamu memang mengatakan bahwa kamu pasti akan menjadi yang pertama di babak ini. Bagaimana dengan sekarang? Menurut Anda siapa yang harus ditempatkan terlebih dahulu? Selain itu, jika Anda belum yakin, Anda dapat terus menantang saya." Pak, kata-kata itu seperti tamparan bagi Huang Ke, yang mendarat keras di wajahnya. Siapa yang harus ditempatkan pertama di babak ini? Bukankah sudah cukup jelas, Qin Nan harus ditempatkan terlebih dahulu? Terus menantang jika saya tidak yakin. Bahkan tanpa roh bela diri Anda telah menunjukkan kekuatan 9.999. Apa yang bisa saya tantang dengan Anda? Qin Nan, jangan bangga. Wajah Huang Ke terpelintir saat dia marah. Qin Nan meliriknya dan berkata, "Jadi bagaimana jika aku bangga? Jika Anda pikir Anda memiliki kekuatan, datang tunjukkan kepada saya." Wajah Huang Ke memerah seketika, meskipun dia tidak sabar untuk membunuh Qin Nan di tempat, pikiran tentang kekuatan luar biasa Qin Nan menyebabkan dia terpaku di tanah, seolah-olah dia sedang diisi dengan besi, tidak dapat menggerakkan kakinya. Para jenius lain di Martial Serendipity Pavilion tidak berharap Qin Nan menjadi begitu keras dengan kata-katanya, mengakibatkan bibir mereka berkedut. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa meskipun Martial Spirit Qin Nan hanya kelas 8 Huang, kekuatannya terlalu kuat, benar-benar mengalahkan mereka. Bahkan Wei Hao, yang membenci Qin Nan, mengenakan ekspresi serius pada saat ini. Pria suram mengumpulkan pikirannya dan melirik Qin Nan, sebelum dia menyatakan, putaran berakhir di sini. Qin Nan adalah pemenangnya. Mereka yang maju ke babak selanjutnya adalah Huang Ke, Wei Hao, Wang Ruoling dan Huang Long. Yang lain didiskualifikasi. Sekarang, hadiahnya adalah 3 buah kekuatan untuk kalian masing-masing, sedangkan 7 untuk pemenang. Pria suram itu melambaikan tangannya, dan sejumlah besar buah-buahan kekuasaan mendarat di tangan kerumunan. Qin Nan tidak punya ide untuk tertawa atau menangis setelah melihat 7 buah kekuatan. Dia tidak pernah mengira Martial Serendipity Pavilion akan tetap memberi mereka Fruits of Power sebagai hadiah setelah putaran pertama. Buah kekuatan hanya bisa dikonsumsi sekali. Apa yang dipikirkan Pavilion Serendipity Martial, memberi mereka banyak potongan. Babak berikutnya dimulai sekarang. Pria suram mengabaikan tatapan Qin Nan, dan melambaikan tangannya, menyebabkan pemandangan mulai berputar sekali lagi. Sementara itu, di puncak gunung musim gugur, para pembudidaya nakal gagal pulih dari keterkejutan mereka setelah menyaksikan adegan itu melalui cermin bela diri. Itu di luar harapan mereka bahwa Qin Nan akan dapat menghancurkan Huang Ke dengan cara yang dominan, dan menjadi yang pertama di babak kedua persidangan. Ini menyebabkan semua orang berpikir dengan ingin tahu, seberapa kuat Qin Nan ini sebenarnya. Zhang Tai adalah yang pertama meledak tertawa dengan cara yang sombong, yang matanya melirik ke arah Penatua Fang ketika dia berkata,
saya sangat menyesal, murid sekte roh mistik kita secara tidak sengaja memenangkan putaran lagi. Jangan menganggapnya serius, meskipun kekuatan Huang Ke sedikit lebih lemah dari Qin Nan, itu masih luar biasa. Perhatian semua orang mendarat pada Penatua Fang. Wajah Penatua Fang memerah seketika karena kombinasi kemarahan dan rasa malu, tetapi dia tidak bisa menyangkal kebenaran bahwa Huang Ke memang kalah dalam persidangan kekuatan. Zhang Tai, Anda dan sekte roh mistik Anda seharusnya tidak begitu sombong, kata Penatua Fang saat wajahnya berubah kusam. Zhang Tai menyeringai diam-diam, dia memang sombong sekarang. Sementara itu, suara renyah terdengar dengan nada yang tidak menyenangkan. Hei Trading Alliance, apa maksudmu dengan ini? Hasil putaran sudah ditunjukkan, mengapa Anda belum membayar taruhan? Apakah Anda mencoba untuk menipu sang putri? Yang berbicara, tidak lain adalah Putri Miao Miao. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah Putri Miao Miao, mata mereka menunjukkan rasa iri dan iri yang luar biasa. Sebelum putaran kedua terjadi, peluang untuk bertaruh pada Qin Nan adalah 1-1. Mereka yang bertaruh pada Qin Nan memiliki peluang untuk memenangkan 2 kali jumlah taruhan. Yang paling penting, gadis kecil ini bertaruh 1 juta pil kaisar bela diri pada Qin Nan, yang berarti bahwa aliansi perdagangan harus membayar 2 juta pil kaisar bela diri. Dengan kata lain, gadis kecil ini baru saja memperoleh 2 juta pil Martial Emperor hanya dalam waktu singkat. Seberapa penting 2 juta pil Martial Emperor? Dalam hal pil Martial Ancestor, itu sudah cukup untuk ditukar dengan 10.000 dari mereka. Kami, aliansi perdagangan, selalu menekankan untuk bersikap jujur dengan pelanggan kami. Berikut ini 10.000 pil Martial Ancestor, mereka adalah milikmu sekarang. Wanita bertopi putih ditandu dengan tenang berkata, sebelum tas penyimpanan keluar darinya. Putri Miao Miao menangkap tas penyimpanan dan memeriksa isinya. Ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya menghilang seketika, saat dia mengangguk puas, tidak buruk, tidak buruk. Aliansi perdagangan Anda tidak buruk. Sang putri senang dengan organisasi Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, sang putri akan merawat kalian dengan baik. Para pembudidaya nakal bisa merasakan bibir mereka bergerak-gerak ketika mereka menatap tas penyimpanan yang dipegang oleh gadis kecil itu. Mereka semua memiliki keinginan untuk bergegas mendekatinya dan mencuri tas penyimpanan. Namun, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukannya. Gadis kecil ini tentu memiliki latar belakang yang menakutkan, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Meskipun begitu, setelah menerima Andari menyaksikan keberuntungan, mereka mulai menjadi gila. Sialan, aku tidak mendapatkan 1 pil pun dari 2 putaran sebelumnya, saya bahkan kehilangan banyak taruhan. Saya tidak peduli, saya akan bertaruh semua tabungan saya kali ini. Entah aku akan bangkrut, atau aku akan kaya. itu, aku pasti akan bertaruh pada Qin Nan di babak ketiga. Qin Nan ini terlalu misterius, bahkan Wei Hao dan Huang Ke tidak bisa menekannya. Benar-benar, mari kita lihat apa ronde ketiga. Saya pasti akan bertaruh pada Qin Nan. Ini adalah suatu keharusan untuk bertaruh pada Qin Nan. Dia sudah memenangkan 2 putaran berturut-turut, dia pasti akan memenangkan putaran ketiga juga. Percaya pada Qin Nan, dan Anda akan diberikan keabadian. Sebuah obrolan besar pecah di antara kerumunan. Setelah menyaksikan Qin Nan menyebabkan keajaiban terjadi 2 kali berturut-turut, mereka sekarang menganggap Qin Nan menjadi jenius super, yang bisa mengubah gelombang apapun yang dihadapinya. Namun, mereka semua tercengang setelah melihat persidangan putaran ketiga.